Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rizky Salsabila dengan NIM 187221004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya dari paper dengan judul Pregnancy Prediction via Ultrasound Detected Endometrial Blood for Hormone Replacement Therapy Frozen Embryo Transfer, a Prospective Observational Study. Nah, di sini terdiri dari 3 bab, yaitu pendahuluan, isi utama laporan, dan juga kesimpulan. Di sini yang pertama mengenai pendahuluan, di sini adalah pregnancy sendiri atau kehamilan merupakan proses fisiologis alami di mana seorang wanita mengandung dan mengembangkan janin di dalam rahim hingga waktu kelahiran. Kehamilan terjadi setelah proses pembuahan, yaitu ketika sel sperma membuahi sel telur dan hasil pembuahan tersebut berimplantasi di dinding rahim. Selama masa kehamilan, tubuh mengalami berbagai perubahan anatomi, hormonal, dan fisiologis untuk mendukung pertumbuhan serta perkembangan janin. Perubahan ini melibatkan peningkatan kadar hormon, pertumbuhan plasenta, serta adaptasi sistem kardiovaskular dan metabolik ibu. Kehamilan juga dianggap sebagai periode penting dalam kehidupan seorang wanita yang memerlukan pemantauan medis untuk menjaga kesehatan ibu dan janin hingga persalinan yang aman. USG atau ultrasonografi atau yang biasa disebut juga dengan ultrasound imaging dijelaskan sebagai teknologi diagnostik medis yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang dihasilkan oleh transducer untuk membentuk citra bagian tubuh manusia secara real time. USG atau ultrasound imaging merupakan teknik pencitraan medis non-invasif yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar struktur internal tubuh. Gelombang ini dipancarkan oleh transedur dan dipantulkan kembali oleh jaringan tubuh dengan intensitas yang berbeda. Pantulan gelombang tersebut kemudian diubah menjadi sinyal listrik dan dikonversi menjadi citra visual. Citra yang dihasilkan menampilkan kondisi anatomi dan fisiologi tubuh secara real time. Metode ini tidak menggunakan radiasi ionisasi sehingga aman untuk berbagai pemeriksaan medis. Oleh karena itu, USG banyak digunakan untuk tujuan diagnosis, pemantauan kesehatan berbagai organ tubuh, salah satunya yaitu untuk pemantauan kehamilan ibu. Berbagai metode invasif seperti biopsi, inspirasi cairan endometrium, dan histeroskopi telah digunakan, namun belum mampu memberikan hasil diagnostik yang konsisten. Oleh karena itu, penggunaan ultrasonografi atau USG khususnya dengan power Doppler dinilai lebih unggul karena bersifat non-invasif atau mudah diulang dan mampu memberikan gambaran aliran darah endometrium secara lebih akurat dibandingkan metode konvensional. Sejumlah penelitian terdahulu telah menilai berbagai parameter USG seperti ketebalan endometrium dan pola endometrium, tetapi hasilnya masih kontradiktif dan kaitannya dengan tingkat keberhasilan kehamilan pada prosedur uh, IVF atau in vitro fertilization. Nah, ini penelitian ini dilakukan untuk menilai secara lebih spesifik peran perfusi darah endometrium yang diukur melalui power Doppler ultrasound. Dalam memprediksi keberhasilan kehamilan pada siklus hormon replacement terapi frozen embryo transfer, penelitian ini menyoroti bahwa aliran darah endometrium dan subendometrium merupakan faktor penting bagi implantasi embrio karena berpengaruh langsung terhadap suplai oksigen dan nutrisi. Meski teknologi color Doppler telah digunakan sebelumnya, sensitivitasnya masih terbatas dalam mendeteksi pembuluh kecil dengan kecepatan aliran rendah, sehingga power Doppler dianggap lebih akurat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengevaluasi nilai diagnostik dari cabang aliran darah endometrium sebagai indikator keberhasilan kehamilan dan menentukan waktu pengukuran paling efektif untuk memperoleh hasil dari HRT-FET ini. Nah, ini diambil dari paper acuan yang saya gunakan. Rumusan masalahnya sendiri dari paper acuan yang saya gunakan yaitu bagaimana power Doppler ultrasound dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengukur aliran darah endometrium dan subendometrium pada pasien yang menjalani siklus hormon replacement therapy frozen embryo transfer atau yang biasa disingkat menjadi HRT-FET. Kemudian yang kedua, bagaimana perbedaan pola atau jumlah cabang aliran darah endometrium yang terdeteksi melalui power Doppler ultrasound ini antara pasien yang berhasil hamil dan yang tidak berhasil hamil. Dan untuk tujuannya sendiri yaitu menganalisis tahapan dan penerapan power Doppler ultrasound dalam mendeteksi aliran darah endometrium dan subendometrium sebagai metode non-invasif untuk menilai reseptivitas endometrium.
Yang kedua, menentukan hubungan antara jumlah dan pola cabang aliran darah endometrium yang diukur menggunakan power Doppler ultrasound dengan tingkat keberhasilan kehamilan pada siklus HRT FET. Dan untuk manfaatnya sendiri yaitu penggunaan power Doppler ultrasound memungkinkan penilaian aliran darah endometrium secara akurat tanpa perlu prosedur invasif uh, seperti biopsi. Hal ini mendukung klinisi dalam menilai endometrial receptivity secara aman dan efisien selama siklus. Kemudian, yang kedua yaitu meningkatkan akurasi dalam menentukan faktor penentu kehamilan. Yang ketiga, mendukung penggunaan power Doppler ultrasound sebagai alat pemantauan harian dalam perawatan kesuburan dengan potensi untuk diterapkan secara luas dalam praktik klinis guna meningkatkan keberhasilan program assisted reproduktif teknologi atau ART melalui evaluasi perfusi darah endometrium secara real time. Kemudian di sini ada batasan masalah, yaitu penelitian hanya dilakukan pada wanita yang menjalani siklus HRT FET pertama, sehingga hasil tidak mewakili pasien dengan riwayat FET berulang. Yang kedua, pengukuran aliran darah dilakukan hanya pada 2 waktu, yaitu hari transformasi endometrium dan sehari sebelum transformasi embrio, dan tidak mencakup hari transfer sebenarnya. Yang kedua, studi hanya menilai parameter OSG tanpa mempertimbangkan faktor biologis atau hormonal lain yang mempengaruhi keberhasilan kehamilan. Yang keempat, penelitian dilakukan di rumah sakit dengan jumlah sampel terbatas, yaitu 292 pasien, sehingga generalisasi hasil masih perlu dikaji pada populasi yang lebih luas. Kemudian di sini ada isi laporan utama, yaitu pengertian dari citra digital ini sendiri. Baik, secara singkatnya, citra digital itu didefinisikan sebagai representasi visual dari data gambar yang disimpan dalam format digital dan dapat diproses menggunakan komputer untuk berbagai keperluan seperti autentifikasi, keamanan, dan perlindungan hak cipta. Dan di sini, dengan berkembangnya internet dan kemudahan distribusi multimedia, pengolahan data digital memiliki peran krusial dalam menjamin keamanan dan keaslian informasi visual. Kemudian, ada lagi menurut RIS 2023, citra digital itu merupakan representasi visual dari dunia nyata yang dikonversi ke dalam format numerik agar dapat dianalisis, dimodifikasi, dan diinterpretasikan oleh komputer menggunakan berbagai metode computer vision dan image processing. Nah, di sini dengan kemajuan teknologi, pengolahan citra klinis banyak diterapkan pada berbagai bidang seperti deteksi objek, pengenalan ekspresi wajah, analisis citra medis, hingga pemetaan kota berbasis data media sosial. Kemudian di sini untuk manfaat citra digital sendiri itu ada banyak, yaitu salah satunya yaitu terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas dalam bidang patologi. Kemudian, melalui digitalisasi slide histologi menjadi whole slide image, itu citra digital memungkinkan kolaborasi jarak jauh antar rumah sakit, kemudian mempercepat diagnosis, dan memfasilitasi konsultasi antar spesialis tanpa batas geografis. Selain itu, integrasi dengan AI atau kecerdasan buatan dalam analisis citra digital membantu mendeteksi pola penyakit secara otomatis serta meningkatkan konsistensi hasil diagnostik. Citra digital juga berperan besar dalam pendidikan medis karena memungkinkan visualisasi, anotasi, serta pembelajaran daring yang interaktif. Kemudian di sini ada terapan citra digital, itu banyak digunakan di dunia medis, industri, keamanan, transportasi, dan juga seni digital. Kalau di bidang medis itu ada seperti USG, X-ray, CT scan, MRI, dan mikroskopi yang membantu hasil itu akan lebih akurat. Kemudian di bidang industri dan otomotif itu biasanya ada computer vision untuk deteksi produk cacat serta sistem peringatan penyimpangan jalur kendaraan. Nah, kalau untuk computer vision sendiri, pengenalan wajah, objek, dan lingkungan sekitar pada sistem otonom seperti robot kendaraan tanpa awak. Kemudian di bidang seni dan grafis itu ada konsep non-fotorealistic rendering yang memungkinkan penciptaan visual digital dengan gaya ekspresi menyerupai lukisan atau sketsa tangan. Kemudian di sini pada poin 2.4 difokuskan pada terapan citra di bidang biomedik. Seperti yang sudah dijelaskan, itu meliputi banyak uh, seperti
X-ray, kemudian USG, CT scan, MRI. Di sini untuk X-ray sendiri digunakan untuk mendeteksi patah tulang atau kelainan paru, mamografi untuk mendeteksi dinding kanker payudara, serta fluoroskopi yang memungkinkan pengamatan pergerakan organ tubuh secara real time. Biasanya itu yang digunakan oleh X-ray. Kemudian untuk CT scan itu biasanya menghasilkan potongan citra tubuh dengan resolusi tinggi untuk mendeteksi tumor, pendarahan, dan kelainan tulang, serta magnetic resonance imaging. Kemudian itu digunakan untuk menampilkan detail jaringan lunak seperti otak, sumsum tulang belakang, dan organ tanpa radiasi ionisasi. Kemudian kalau untuk USG itu menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan citra real time dalam dan janin selama kehamilan. Itu yang umumnya digunakan. Kemudian di sini untuk dari paper yang saya pilih itu menggunakan USG atau ultrasonografi. Di sini untuk pengertiannya sendiri, USG atau ultrasonografi atau yang biasa disebut juga dengan ultrasound imaging merupakan metode diagnostik medis yang memanfaatkan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang dipancarkan oleh transducer untuk menghasilkan citra bagian dalam tubuh secara langsung. Teknik pencitraan non-invasif ini bekerja dengan memancarkan gelombang suara yang kemudian dipantulkan kembali oleh jaringan tubuh sesuai dengan tingkat densitasnya. Pantulan gelombang tersebut diubah menjadi sinyal listrik dan diterjemahkan menjadi gambar visual. Citra yang dihasilkan mampu menampilkan struktur anatomi secara serta kondisi fisiologis tubuh secara real time. Karena tidak melibatkan penggunaan radiasi ionisasi, metode ini tergolong aman untuk berbagai keperluan pemeriksaan medis seperti kehamilan. Kemudian di sini USG itu didasarkan pada prinsip pemancaran dan penerimaan gelombang suara berfrekuensi tinggi oleh transducer yang ditempatkan pada permukaan tubuh. Itu cara kerjanya. Jadi gelombang ultrasonik yang dipancarkan akan merambat ke dalam jaringan tubuh dan dipantulkan kembali ketika mengenai batas antar tingkat jaringan yang memiliki impedansi akustik berbeda. Pantulan gelombang ini kemudian diterima kembali oleh transducer dan dikonversi menjadi sinyal listrik. Sinyal tersebut diproses oleh sistem elektronik untuk membentuk citra 2 dimensi atau 3 dimensi dari struktur internal tubuh. Kualitas citra yang dihasilkan bergantung pada kecepatan gelombang suara dalam jaringan, intensitas pantulan, serta algoritma pemrosesan citra yang digunakan. Kemudian, kelebihannya sendiri adalah sifatnya yang non-invasif, tanpa radiasi ionisasi, aman, praktis, serta biayanya relatif rendah sehingga dapat digunakan secara luas untuk diagnosis berbagai penyakit. Selain itu, USG memiliki sensitivitas dan spesifisitas tinggi, memungkinkan pencitraan organ secara real time dengan kualitas baik, serta mendukung berbagai mode seperti Doppler, 3D imaging, dan contrast enhanced ultrasound untuk menilai struktur maupun fungsi organ tubuh. Namun ada juga kekurangannya, antara lain pemeriksaan sangat bergantung pada keahlian operator dan kualitas peralatan, serta adanya batasan akustik pada pasien dengan obesitas, penyakit paru, obstruktif kronis, atau area tubuh yang mengandung gas maupun tulang yang sulit ditembus oleh gelombang suara. Kemudian ada lagi yaitu menghasilkan citra yang akurat pada kedalaman jaringan tertentu saja, yang menjadikan integrasi teknologi lain seperti kecerdasan buatan itu penting untuk meningkatkan reliabilitas dan akurasi diagnostik. Kemudian di poin selanjutnya ada penjelasan dari paper saya mengenai ulasan tentang ultrasonografi beserta dengan gambarnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau di paper saya ini memanfaatkan gelombang suara yang berfrekuensi tinggi, sama seperti penjelasan secara umum dari cara kerjanya USG, namun di sini digunakan power Doppler ultrasound dengan probe transvaginal berfrekuensi 4-9 MHz untuk mendeteksi perfusi darah pada endometrium dan subendometrium. Gelombang suara yang dipantulkan oleh jaringan diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian ditampilkan dalam bentuk citra visual 3 dimensi. Nah, kemudian di sini dihasilkan 3 tipe pola aliran darah endometrium dan subendometrium yang terdeteksi menggunakan power Doppler ultrasound. Di sini tipe 1 itu pembuluh darah hanya melewati bagian tepi luar endometrium yang tampak sebagai pita hipoekotikal
hiperekogenik pada USG namun tidak menembus lapisan hiperekogenik di tepi endometrium. Nah, hal ini menunjukkan bahwa aliran darah hanya mencapai permukaan luar endometrium tanpa masuk ke jaringan dalam sehingga suplai darah ke area implantasi masih terbatas. Ini adalah hasilnya yang A. Kemudian yang B ini adalah tipe 2, yaitu pembuluh darah telah menembus lapisan hiperekogenik di tepi endometrium, tetapi belum mencapai bagian tengah endometrium. Kondisi ini menandakan adanya peningkatan aliran darah dibanding dengan tipe 1, meskipun vaskularisasi ke lapisan endometrium tempat implantasi embrio masih belum optimal sebelumnya. Kemudian untuk gambar C, ini adalah tipe 3, yaitu pembuluh darah masuk ke dalam lapisan endometrium menunjukkan aliran darah yang baik dan perfungsi jaringan yang optimal. Pola ini menggambarkan endometrium dengan vaskularisasi yang cukup untuk mendukung proses implantasi embrio, sehingga tipe 3 sering dikaitkan dengan peluang kehamilan yang tinggi dibandingkan dengan tipe 2 ataupun tipe 1. Di sini ada hasil dari paper, yaitu karakteristik demografi dan klinis peserta penelitian. Jadi di sini terdiri dari 174 wanita hamil dan 116 wanita yang tidak hamil. Hasil analisis menunjukkan bahwa usia merupakan satu-satunya variabel yang berbeda signifikan antara kedua kelompok dengan P 0,004, sedangkan variabel lainnya seperti BMI, kadar AMH, jumlah folikel antral, penyebab infertilitas, dan kualitas embrio tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelompok memiliki kondisi klinis dasar yang sebanding, sehingga perbedaan hasil kehamilan lebih mungkin disebabkan oleh faktor endometrium yang diukur melalui pemeriksaan USG. Kemudian gambar selanjutnya yaitu ada perbandingan parameter USG power Doppler 3 dimensi antara kelompok hamil dan tidak hamil. Nah, di sini menampilkan perbandingan parameter USG dari power Doppler 3D antara kelompok hamil dan tidak hamil pada hari transformasi endometrium serta sehari sebelum transfer embrio. Hasil menunjukkan bahwa jumlah cabang aliran darah endometrium pada kelompok hamil secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak hamil pada kedua waktu pemeriksaan dengan P 0,009 dan P 0,008. Sementara itu, parameter lain seperti ketebalan endometrium, pola endometrium, dan volume endometrium tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna. Hal ini mengidentifikasikan bahwa vaskularisasi endometrium yang lebih baik, terutama jika jumlah cabang aliran darah yang lebih banyak berperan penting dalam keberhasilan kehamilan. Kemudian di sini ada gambar selanjutnya yaitu hasil analisis regresi logistik, yaitu menampilkan bahwa hasil regresi logistik untuk menentukan faktor-faktor berpengaruh terhadap keberhasilan kehamilan klinis. Di sini dari berbagai variabel yang diuji, hanya jumlah cabang aliran darah endometrium sehari sebelum transfer embrio yang terbukti signifikan secara statistik, yaitu adjusted OR 3,001 dan P-nya 0,039. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak cabang aliran darah yang terdeteksi pada endometrium, semakin besar pula kemungkinan terjadinya kehamilan. Variabel lain seperti usia, jumlah embrio, kualitas embrio tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, yaitu pemeriksaan aliran darah endometrium dan subendometrium menggunakan power Doppler ultrasound merupakan metode yang efektif untuk frozen embryo transfer. Dan di sini hasil penelitian terhadap 292 pasien menunjukkan bahwa jumlah cabang aliran darah endometrium lebih tinggi pada kelompok yang berhasil hamil dibandingkan yang tidak, baik pada hari transformasi endometrium maupun sehari sebelum transfer embrio. Setelah disesuaikan dengan faktor usia, jumlah folikel antral, dan jumlah embrio yang ditransfer, jumlah cabang pembuluh darah endometrium pada hari sebelum transfer menjadi faktor independen yang berpengaruh signifikan terhadap peluang hamil dengan odds ratio sebesar 3,001. Kemudian, penelitian ini juga menegaskan bahwa tingkat perfungsi darah di endometrium memiliki peran penting dalam menentukan reseptivitas endometrium terhadap implantasi embrio, lebih dari sekadar pola distribusi aliran darah. Meskipun tidak ditemukan hubungan linear antara tidak adanya cabang aliran darah dan kegagalan kehamilan, terhadap kecenderungan bahwa semakin banyak cabang pembuluh darah yang terdeteksi, semakin tinggi kemungkinan keberhasilan implantasi. Studi ini menyoroti potensi power Doppler ultrasound sebagai alat non-invasif yang praktis untuk menilai kondisi vaskularisasi endometrium secara real-time dalam praktik klinis. Di sini juga saya merekomendasikan penelitian lanjutan dengan skala lebih besar untuk datanya dan menginformasikan hasil ini dan dikaji kemungkinan
penggunaan terapi peningkatan aliran darah lokal untuk memperbaiki peluang kehamilan pada pasien dengan perfusi endometrium rendah. Mungkin sekian dari saya. Oh, sebelumnya ini ada referensi yang saya gunakan. Kemudian ini untuk paper acuan utama saya. Penulisnya ada ini 2023 dengan judul Pregnancy Prediction via Ultrasound Detected Endometrial Blood for Hormone Replacement Therapy Frozen Embryo Transfer, Perspective Observational Study. Baik, mungkin sekian presentasi saya mengenai resume dari paper yang telah saya pilih. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.